Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat datang kembali dalam program Renungan Mingguan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Nama saya Eugene Yo. Saya sangat senang berjumpa dengan saudara lagi. Dan dari hati saya berharap saudara baik-baik saja oleh anugerah Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini. Dan selamat datang kembali dalam seri kita, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Sahabat Radio Bunga Bakung, pertanyaan yang sedang kita bahas adalah, apa itu iman yang benar yang menyelamatkan? Apa itu iman yang benar yang menyelamatkan? Masih ingat apa yang sudah kita pelajari dalam bagian 1 dari jawaban kita untuk pertanyaan ini minggu lalu? Pertama-tama, kita sudah belajar tentang pentingnya iman yang benar yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, yaitu kita beroleh hidup yang kekal di surga hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus saja. Kita memperoleh hidup yang baru dan hati yang baru di dalam Yesus Kristus hanya oleh iman di dalamnya saja. Kita menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus saja. Dan kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman di dalam Yesus Kristus saja. Berdasarkan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, dan juga apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 16. Kita sudah belajar mengapa Yesus Kristus menyatakan bahwa pemungut cukai yang penipu itu dibenarkan Allah dan bukan orang Farisi yang saleh beragama itu. Intinya, pemungut cukai itu dibenarkan Allah karena dia memiliki iman yang benar yang menyelamatkan di dalam Tuhan. Namun, orang Farisi itu tidak dibenarkan Allah karena dia hanya sekadar melakukan hukum Taurat tetapi tidak memiliki iman yang benar yang menyelamatkan di dalam Tuhan. Kemudian, kita juga belajar tentang 4 kesalahpahaman umum tentang iman yang benar yang menyelamatkan. Yang pertama, iman yang benar yang menyelamatkan bukanlah percaya tentang Tuhan. Yang kedua, iman yang benar yang menyelamatkan bukanlah percaya kepada kebenaran diri sendiri. Yang ketiga, iman yang benar yang menyelamatkan bukanlah percaya kepada kegiatan keagamaan. Yang keempat, iman yang benar yang menyelamatkan bukanlah percaya kepada Tuhan untuk kebutuhan jasmani. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang apa yang bukan iman yang benar yang menyelamatkan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu iman yang benar yang menyelamatkan. Tetapi sebelum itu, mari kita mendengarkan sekali lagi firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi,
dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, berdasarkan contoh pemungut cukai itu, kita dapat belajar tentang apa itu iman yang benar yang menyelamatkan. Iman yang benar yang menyelamatkan adalah bergantung pada Yesus Kristus saja untuk menyelamatkan saudara dari dosa-dosa. Sekali lagi, iman yang benar yang menyelamatkan adalah bergantung pada Yesus Kristus saja untuk menyelamatkan saudara dari dosa-dosa. Dalam Lukas 18 ayat 13, pemungut cukai itu berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai itu dengan rendah hati mengakui bahwa dia adalah seorang berdosa yang membutuhkan Allah untuk menyelamatkannya. Dia hanya memanggil kepada Allah untuk menyelamatkannya dari dosa-dosanya. Berbeda dengan orang Farisi, si pemungut cukai tidak bergantung pada pengetahuannya tentang hukum Taurat, kebenaran diri sendiri, atau kegiatan keagamaannya. Dia dibenarkan Allah karena dia bergantung pada Allah saja untuk keselamatannya. Jadi, iman yang benar yang menyelamatkan adalah dengan rendah hati mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan bergantung pada Yesus Kristus saja untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Jadi kita hanya perlu meminta kepada Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita. Nah, iman yang benar yang menyelamatkan itu seperti segitiga. Sama seperti ada 3 sisi dalam segitiga, ada 3 sisi dalam iman yang benar yang menyelamatkan juga. Sisi yang pertama, pengertian. Sisi yang pertama, pengertian. Mengerti bahwa saudara adalah orang berdosa yang layak untuk dihukum di neraka, dan mengerti bahwa Yesus Kristus telah membayar hukuman dosa melalui kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Sisi yang kedua, pengakuan. Sisi yang kedua, pengakuan. Mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa yang layak untuk dihukum di neraka, dan mengakui bahwa Yesus Kristus telah membayar hukuman dosa melalui kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Sisi yang ketiga, kebergantungan. Sisi yang ketiga, kebergantungan. Bergantung pada Yesus Kristus saja untuk menyelamatkan saudara dari dosa-dosa.
kebergantungan menyempurnakan segitiga iman dan merupakan intisari dari iman yang benar yang menyelamatkan. Jika seseorang hanya mengerti dan mengakui bahwa Yesus Kristus dapat menyelamatkannya, tetapi tidak bergantung pada Yesus Kristus untuk menyelamatkannya, maka itu hanyalah sekadar pengetahuan tentang Yesus Kristus di dalam kepalanya saja, dan bukanlah iman yang benar yang menyelamatkan. Jika seseorang mengerti dan mengakui bahwa Yesus Kristus dapat menyelamatkannya, tetapi bergantung pada Yesus Kristus dan sesuatu yang lain. Misalnya, pengetahuannya tentang Alkitab, perbuatan baiknya, kegiatan keagamaannya, dan lain-lain untuk menyelamatkannya, maka itulah iman yang bercabang, yang artinya tidak sungguh-sungguh bergantung pada Yesus Kristus saja, dan bukanlah iman yang benar yang menyelamatkan juga. Iman yang benar yang menyelamatkan adalah mengerti dan mengakui bahwa Yesus Kristus dapat menyelamatkan dan bergantung pada Yesus Kristus dan tiada yang lain, yaitu hanya Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Nah, kebergantungannya harus hanya pada Yesus Kristus saja. Biarlah saya menjelaskan lebih lanjut dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, ada banyak orang berkumpul untuk menonton seorang akrobat berjalan di atas tali melintasi sebuah air terjun yang sangat tinggi. Orang akrobat itu bertanya kepada para penonton, "Bapak Ibu sekalian, apakah kalian percaya bahwa saya mampu berjalan di atas tali ini melintasi air terjun ini?" Orang banyak itu berteriak, "Kami percaya! Kami percaya!" Lalu, orang akrobat itu berjalan di atas tali melintasi air terjun dengan selamat. Kemudian, orang akrobat itu bertanya kepada para penonton untuk kedua kalinya, "Bapak Ibu sekalian, dengan mata saya tertutup, apakah kalian percaya bahwa saya mampu berjalan di atas tali ini melintasi air terjun ini?" Oh, orang banyak itu berteriak, "Kami percaya! Kami percaya!" Lalu, orang akrobat itu memakai masker mata untuk menutup matanya, dan untuk kedua kalinya, dia berjalan di atas tali melintasi air terjun dengan selamat. Nah, sekarang, untuk ketiga kalinya, orang akrobat itu bertanya kepada para penonton, "Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan mata saya masih tertutup, apakah kalian percaya bahwa saya mampu berjalan di atas tali ini melintasi air terjun ini sambil menggendong seseorang di punggung saya?" Wah, sekarang orang banyak itu berteriak dengan lebih semangat, "Kami percaya, kami percaya, kami percaya engkau dapat melakukannya." Lalu orang akrobat itu bertanya kepada para penonton lagi, "Baiklah, karena kalian bilang kalian percaya, siapa yang di antara kalian bersedia untuk duduk di punggung saya dan membiarkan saya menggendong Anda di atas tali ini melintasi air terjun ini?" Wow, tiba-tiba para penonton tersentak dan terdiam, sunyi senyap. Tadi
Mereka semua mengatakan bahwa mereka percaya. Tetapi ketika orang akrobat itu meminta seorang sukarelawan, tidak seorang pun yang bersedia. Orang banyak itu mengerti dan mengakui bahwa orang akrobat itu mampu, tetapi tidak seorang pun yang bersedia untuk bergantung padanya secara pribadi dan sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, seorang anak kecil mengangkat tangannya dan berkata dengan suara lembut, "Pak, aku bersedia." Orang akrobat itu bertanya kepadanya, "Apakah kamu sungguh-sungguh bersedia untuk bergantung pada saya secara pribadi dan sepenuhnya untuk menggendong kamu di atas tali ini melintasi air terjun ini?" Anak kecil itu menjawab lagi, "Ya Pak, aku bersedia." Orang akrobat itu berkata, "Saya hanya punya satu persyaratan untuk kamu. Jangan coba membantu saya. Saya tidak perlu bantuanmu. Bergantunglah pada saya saja." Lalu orang akrobat itu menggendong anak kecil itu di punggungnya. Dengan segenap hatinya, anak kecil itu bergantung pada orang akrobat itu secara pribadi dan sepenuhnya. Dan langkah demi langkah, orang akrobat itu menggendong anak kecil itu di atas tali melintasi air terjun dengan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, cerita ini adalah gambaran tentang keselamatan dan mengajarkan kita tentang apa itu iman yang benar yang menyelamatkan. Sama seperti ada banyak yang mengerti dan mengakui bahwa orang akrobat itu mampu menggendong mereka dari satu ujung ke ujung lainnya, tetapi hanya satu anak kecil yang bergantung padanya secara pribadi dan sepenuhnya untuk melakukannya. Nah, sama halnya ada banyak yang mengerti dan mengakui bahwa Yesus Kristus mampu menggendong mereka dari dunia ini ke surga. Tetapi hanya sedikit yang bergantung padanya secara pribadi dan sepenuhnya untuk melakukannya. Dan apa yang dikatakan orang akrobat itu kepada anak kecil itu adalah hal yang sama yang dikatakan Yesus Kristus kepada kita. "Saya hanya punya satu persyaratan untuk kamu. Jangan coba membantu saya. Saya tidak perlu bantuanmu. Bergantunglah pada saya saja." Kebergantungan adalah intisari dari iman yang benar yang menyelamatkan. Ada banyak yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus, dan ada banyak yang mengetahui di dalam kepala mereka bahwa Yesus Kristus mampu menyelamatkan mereka. Tetapi hanya mereka yang sungguh-sungguh bergantung pada Yesus Kristus secara pribadi dan sepenuhnya di dalam hati mereka yang akan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, boleh saya bertanya, saudara bergantung pada apa supaya untuk diselamatkan dari dosa-dosa? Mari kita menyelidiki hati kita hari ini. Apakah kita seperti orang Farisi itu yang hanya sekadar percaya tentang Tuhan, percaya kepada kebenaran diri sendiri, percaya kepada kegiatan keagamaan,
dan percaya kepada Tuhan untuk kebutuhan jasmani, tetapi tidak memiliki iman yang benar yang menyelamatkan di dalam Tuhan? Atau apakah kita seperti pemungut cukai itu yang dengan rendah hati mengakui bahwa dia adalah seorang berdosa dan bergantung pada Tuhan saja untuk menyelamatkannya dari dosa-dosa, dan dengan demikian memiliki iman yang benar yang menyelamatkan di dalam Tuhan? Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Lemah lembut Tuhan Yesus memanggil kau dan aku. Lihatlah, Ia sekarang menunggu. Tunggu kedatanganmu. Pulang, pulang, yang letih lesu, pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berdosa, pulanglah. Oh Bapa di surga, terima kasih telah mengajar kami tentang apa itu iman yang benar yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, selidiki setiap hati kami, jamalah setiap hati kami, dan bekerjalah dalam setiap hati kami, sehingga setiap kami akan memiliki iman yang benar yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, dan sungguh-sungguh bergantung pada Yesus Kristus secara pribadi dan sepenuhnya untuk menggendong kami dari dunia ini ke surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Radio Bunga Bakung, sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini. Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi minggu depan untuk pertanyaan yang selanjutnya dalam seri kita. Pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Program Renungan Mingguan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan setiap hari Minggu jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.